Perintah Kaisar Naga. Bab 4649 bergabunglah. Sekarang giliranmu. Tahukah kamu siapa orang paling kejam dalam hidupku? Dev memandang Qian Yue dengan mata dingin. Saat ini, hati Dev sudah dipenuhi amarah. Dia masih mempercayai Qian Yue dan ingin memberinya kesempatan untuk membantunya. Tapi dia tidak menyangka niat baiknya akan dianggap remeh, dan ketika dia berbalik, Qian Yue akan mengkhianatinya. Aku tidak tahu. Qian Yue tidak berani menatap langsung ke mata Dev dan berkata dengan mata mengelak. Aku benci orang yang paling mengkhianatiku. Semua orang yang mengkhianatiku hanya memiliki satu akibat, yaitu kematian. Setelah Dev mengucapkan kata kematian, aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti uang itu. Tubuh Qian Yue gemetar dan dia mundur 2 langkah. Tapi melihat Qiyutu dan Tuan Luan di sebelahnya, Qian Yue hanya bisa menahan diri dan berkata, berhentilah membual. Dengan Tuan Qiyu dan Tuan Luan di sini, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamulah yang tidak beruntung. Dev mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Qiyutu atau Master Luan. Kalian berdua, keluar dari sini. Dev berkata pada Qiyutu dan Tuan Luan. Keduanya saling memandang, lalu mata Qiyutu sedikit menyipit dan dia berkata, wah, Qian Yue ini sekarang adalah anggota keluarga Qiyuku. Jika kamu ingin membunuhnya, tidak mungkin aku setuju. Aku tidak peduli jika kamu adalah tamu Sing Daorong. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kamu membunuh saudaraku, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama kamu melepaskan urat batu roh peri ini, aku bisa membiarkanmu pergi bersama ketiga orang ini. Mulai sekarang, kita tidak akan saling mengganggu. Qiyutu sebenarnya tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya. Setelah Dev dengan mudah melarikan diri dari labu yang menelan langit, Qiyutu tidak lagi mempercayai kemampuan Master Luan. Dan dia juga pernah bertarung dengan Dev, dan dia jelas bukan lawan Dev. Sekarang Dev telah menerobos ke alam Mahayana, jika terjadi pertarungan, sepertinya kecil kemungkinan mereka untuk menang bersama. Tapi jika dia dibiarkan menyerahkan Qian Yue seperti ini dan kemudian berbalik dan lari menyelamatkan nyawanya, Qiyutu akan sedikit malu. Jika berita seperti ini menyebar, siapa yang akan membelot ke rumah Qiyu mereka di masa depan? Jadi Qiyutu ingin menakuti Dev, berharap bisa menakuti Dev. Dev langsung tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Qiyutu. Apakah kamu takut? Dev tertawa. Dev tahu bahwa dengan karakter tuan muda seperti Qiyutu, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu selama dia yakin akan menang. Itu mungkin akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia benar? Jelas sekali, Qiyutu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya sendiri, jadi dia mengatakan ini. Lelucon apa yang aku takutkan? Kami memiliki guru Luan di sini, dan dengan kata-kataku, kami dapat mengalahkanmu bahkan jika kamu adalah alam Mahayana tingkat pertama. Aku hanya memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qiyutu berpura-pura tenang dan mencibir. Kalian berdua bukan apa-apa di mataku. Jangan bicara tentang kalian berdua. Bahkan jika kalian bertiga berkumpul, aku akan meremehkan kalian. Nada suara Dev dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Nada ini langsung membuat marah Qiyutu. Sebagai tuan muda dari Qiyu Mansion, bagaimana dia bisa begitu marah? Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Qian Yue, Tuan Luan, kita bertiga bergabung dan harus membunuh anak ini hari ini. Dia sangat gila, aku tidak tahan lagi. Qiyutu juga memanggil Qian Yue. Bagaimanapun, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Bagus. Qian Yue dan Tuan Luan mengangguk. Tuan Dev, izinkan saya membantu Anda. Xiong Kuo maju beberapa langkah dan berdiri di samping Dev. Xiong Kuo menerobos belenggu kekuatan spiritual. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tidak bisa menyaksikan Dev melawan 3 orang sendirian. Kamu harus pergi dan melindungi Yao Mei dan Xiong Ying. Ketiga orang ini sudah cukup bagiku. Dev meminta Xiong Kuo mundur. Bab 4650, ayo pergi bersama. Nak, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Qiyutu berteriak dan memimpin dalam menikam Dev dengan pedangnya. Segera setelah itu, Qian Yue dan Master Luan juga melancarkan serangan terhadap Dev. Dengan teriakan marah Qiyutu, pertarungan mendebarkan resmi dimulai. Cahaya pedang itu seperti kilat, menembus langit. Qiyutu memegang pedang panjang dengan cahaya dingin berkedip di tangannya. Ujung pedang itu dipadatkan dengan kekuatan spiritual yang kaya, dan dengan suara menembus udara, pedang itu langsung menuju ke sana dada Dev. Ekspresi Dev tenang, sosoknya seperti hantu, dan dia menghindari serangan petir itu dengan sedikit miring. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat terulur, kilat menyambar di telapak tangannya, dan dia meninju samping Qiyutu. Bang! Angin tinju bertabrakan dengan cahaya pedang, membuat ledakan yang memekakkan telinga.
Kyuto merasakan kekuatan besar datang darinya, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi sedikit pucat. Dev, sebaliknya, berdiri kokoh seperti gunung, matanya bahkan lebih tajam. Pada saat ini, Qian Yue dan Master Luan juga melancarkan serangan. Qian Yue memegang pisau pendek di tangannya dan sefleksibel rubah licik, berkeliaran di sekitar Dev, mencari peluang untuk mengambil tindakan. Master Luan, sebaliknya, membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Aliran nafas dingin keluar dari tubuhnya, secara bertahap membentuk pusaran hitam, yang sepertinya menyedot Dev ke dalamnya. Menghadapi serangan kedua pria itu, Dev tidak takut, dia bangkit seperti harimau yang turun dari gunung. Dengan lambaian tangan kirinya, dinding api melesat ke udara, menghalangi pedang pendek Qian Yue. Pada saat yang sama, dia menendang kakinya, dan seluruh tubuhnya berlari menuju Tuan Luan seperti anak panah dari tali. Trik kecil sekali. Tuan Luan mendengus dingin, dan mengganti segel tangannya. Pusaran hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan berputar, dan kekuatan isap yang kuat datang, mencoba menarik Dev ke dalamnya. Namun, Dev sudah bersiap. Kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya dan membentuk perisai emas untuk menahan kekuatan isap. Pada saat ini, Qian Yue melihat peluang dan melakukan serangan diam-diam dari titik buta Dev. Bila pendeknya bersinar dingin di bawah sinar matahari, langsung mengarah ke punggung Dev. Namun, saat pedang pendek itu hendak menyentuh kulit Dev, sosok Dev berbalik ke satu sisi dengan aneh lagi, dan di saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih pergelangan tangan Qian Yue. Qian Yue menjerit kesakitan dan merasakan kekuatan dahsyat datang darinya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Dev mengambil kesempatan ini dan memutarnya dengan keras. Dengan suara, retak pergelangan tangan Qian Yue patah. Limbah. Dev mendengus dingin dan membuang Qian Yue ke samping seperti sampah. Pada saat ini, Tuan Luan melihat bahwa situasinya tidak baik dan tidak lagi mempertahankan kekuatannya. Segel tangan berubah lagi, dan tentakel hitam tiba-tiba muncul dari pusaran hitam, berkelok-kelok ke arah Dev seperti ular berbisa. Mata Dev menyipit, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan cepat. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api kemasan keluar dari telapak tangannya, langsung membakar tentakel hitam. Pada saat yang sama, sosoknya melonjak lagi, seperti kilat emas, langsung menuju ke Master Luan. Tuan Luan terkejut. Dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Dev meninju, seperti seekor naga, dengan nyala api emas, langsung mengenai dada Tuan Luan. Bang! Dengan suara keras, Tuan Luan terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muntah darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia jelas terluka parah. Pada saat ini, Kyuto tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat Qian Yue dan Master Luan terluka. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dev, dan jika dia terus bertarung, dia mungkin akan mati. Namun, sebagai tuan muda dari Qiyu Mansion, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Nak, jangan terlalu bangga. Ada banyak ahli di Qiyu Mansion. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, kamu tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Kyutus berteriak dalam hati. Bab 4651, saya tahu saya salah. Dev tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar ini. Jadi bagaimana jika tuan dari rumah Qiyu seperti awan? Hari ini aku akan membunuhmu, pecundang, dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Dev melonjak lagi, seperti singa yang marah, dan bergegas menuju Kyuto. Ketika Kyuto melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Dev? Dev muncul di depan Kyuto dalam sekejap dan meninju. Bang! Tinjunya seperti kilat, langsung mengenai dada Kyuto. Kyuto merasakan kekuatan besar datang darinya, dan seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muntah darah dan matanya kabur. Dia jelas terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, Xiong Kuo, Yao Mei dan Xiong Ying, yang sedang menyaksikan pertempuran tersebut, mau tidak mau merasakan rasa kekaguman di hati mereka. Mereka tidak menyangka Dev begitu kuat dan bisa mengalahkan 3 master sendirian. Xiong Kuo melihat sosok heroik Dev dan diam-diam bersukacita. Dia senang dia memilih untuk mengikuti Dev, jika tidak, dia mungkin menjadi pecundang Dev sekarang. Yao Mei memandang Dev dengan kagum, dia belum pernah melihat pria pemberani seperti itu, dan mau tak mau dia merasakan sedikit kasih sayang pada Dev di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mengungkapkan emosinya, jadi dia hanya bisa mengubur emosi tersebut dalam-dalam di dalam hatinya. Xiong Ying memandang Dev dengan wajah khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Dev sangat kuat, dia tidak bisa tidak merasa khawatir padanya ketika dia melihatnya bertarung sengit dengan Kyuto dan 3 lainnya. Baru setelah dia melihat Dev akhirnya mengalahkan Kyuto dan yang lainnya, dia menghela nafas lega, dan menatap Dev dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah cara paling intuitifnya untuk menghargai kekuatan Dev. Seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan.
Jika Dev mengusulkan sesuatu yang tidak pantas padanya saat ini, Xiong Ying pasti tidak akan menolak dan akan mengambil inisiatif untuk melayaninya. Aku bahkan tidak akan menggunakan senjata untuk mengalahkan kalian tiga sampah kecil. Dev memandang Kyutu dan yang lainnya yang jatuh ke tanah dan mendengus dingin. Kyutu dan yang lainnya, yang jatuh ke tanah dan terluka parah, memandang Dev di depan mereka seolah-olah mereka sedang melihat setan, mata mereka penuh ketakutan. Terutama Qian Yue, dia pikir Kyutu dan Tuan Luan bisa melindunginya. Sekarang sepertinya saya telah berpikir terlalu banyak. Dengan kekuatan Dev saat ini, saya khawatir bahkan 3 jenderal binatang buas yang hebat pun dapat bersaing dengannya. Dev, Tuan Dev, kakek Dev, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Qian Yue menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk merangkak ke kaki Dev dan terus mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Pada saat ini, Qian Yue tidak peduli kehilangan muka, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Dia terus memohon belas kasihan, dan mulai memanggil kakek Dev untuk mengejarnya. Kyutu tidak bisa mengandalkannya. Baik Kyutu dan Master Luan terluka oleh telapak tangan biasa Dev. Apakah Anda mengandalkan Kyu Mansion sekarang? Dengan statusnya saat ini, bahkan jika seseorang dari Kyu Mansion benar-benar datang, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Qian Yue sangat menyesalinya saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Dev akan begitu menakutkan. Jika dia tidak membelot ke rumah Kyu dan memberitahu Kyutu tentang urat batu roh peri, dia akan mengikuti Dev untuk membagi batu roh peri dan menghasilkan banyak uang. Tapi apakah ada tempat di dunia ini yang menjual obat penyesalan? Qian Yue, tahukah kamu sekarang bahwa pilihanmu salah? Dev menatap Qian Yue dan bertanya dengan tenang. Saya tahu, saya salah, saya benar-benar salah. Saya bersedia mengikuti Tuan Dev dengan setia dan menambang batu roh peri ini untuk Anda. Aku tidak akan membaginya denganmu lagi. Aku akan memberimu semua batu peri milikku, selama kamu bersedia mengampuni hidupku. Qian Yue bersujud dengan putus asa, dia bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya. Dev melihat permintaan maaf yang memohon belas kasihan, tetapi matanya tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, aura pembunuh di tubuhnya semakin kuat. Bersambung.